Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah jaringan komputer dengan saya sendiri Siti Nurul Sabila dengan NIM 035. Saya Tiara Bella dengan NIM 107. Saya Andreas Lumban Gaul dengan NIM 22067. Saya Bintang Aulia dengan NIM 231401074. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis paket pada Wireshark. Adapun untuk kontribusi kelompok kami, untuk Anda sendiri, kontribusinya adalah menganalisis pertukaran data atau packet request dan reply HTTP saat mengakses situs. Dilanjutkan oleh saya sendiri untuk menganalisis cara mendapatkan IP, request dan respons DHCP, serta query dan respons ARP. Adapun untuk bintang sendiri untuk mengcapture paket, menganalisis resolusi alamat, query and response DNS, dan three-way handshake TCP. Untuk Tiara sendiri melacak koneksi jaringan ke situs, trace route pada Windows CMD, dan menganalisis paket respons atau mencari hal yang menarik dari paket tersebut. Baik, untuk situs yang kami kunjungi ini sendiri adalah situs Manchester United di DNS name-nya www.manutd.com. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai request dan response DHCP. Untuk definisi sendiri, DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol yang merupakan protokol yang tugasnya memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat seperti HP, laptop, ataupun terkaitnya. Yang supaya agar alamat IP ini membantu untuk bisa menyambung ke jaringan. Nah, setelah kami melakukan paket tracing dengan Wireshark, sini kami mendapatkan DNS-nya, IP DNS-nya di 192.168.0.1, IP client-nya atau IP kami sendiri di 192.168.0.147, di IP address router gateway-nya di 192.168.0.1, untuk subnet address jaringannya di 255.255.2255.0, dan MAC address jaringannya di 04.295.2.6.230.2.D3.2F0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tia. Baik, yang kedua itu ada query dan respon ARP. Untuk ARP sendiri atau Address Resolution Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mencari tahu MAC address dan suatu IP address dalam jaringan lokal. Kenapa ARP ini dibutuhkan? Karena laptop butuh tahu MAC address untuk bisa ngirim paket perangkat lain dalam satu jaringan. Setelah dicari, kami mendapatkan sumber IP-nya, itu ada 192.168.01. Terus untuk MAC address-nya itu ada 30D3F0, dan IP address tujuannya itu ada 192.168.01, dan MAC address-nya itu ada 30D3F0. Di sini definisi DNS atau Domain Name System, fungsinya menerjemahkan nama domain menjadi IP address yang dimengerti oleh komputer. Kenapa DNS ini diperlukan? Karena manusia ini gampang ingat nama, sedangkan komputer hanya bermain dengan angka. Selanjutnya di sini kami menggunakan jumlah unsurnya itu ada 3. Tipe RR-nya itu ada tipe A, dan IP address domainnya itu ada 30D3F0. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang three-way handshake TCP. TCP sendiri adalah singkatan dari Transmission Control Protocol yang fungsinya untuk mengirim data dengan aman, urut, dan lengkap antar perangkat di jaringan. Three-way handshake sendiri ada proses awal sebelum mulai transfer data. Jadi seperti salam kenalan antara laptop dan server. Yang jadi pertanyaannya, kenapa harus ada three-way handshake? Jadi harus ada karena TCP itu protokol yang wajib pasti dan tertib. Seperti bikin janji. Jadi dua-duanya harus bilang iya. Jika salah satu bilang enggak, bisa salah kirim data, bisa berantakan. Dan dengan handshake, komunikasi jadi resmi, aman, dan data nggak hilang. Nah, di sini ada nama segmen awal dari klien. Jadi lebih tepat nomor segmen awal yaitu
nol, dan nomor sekuen awal dari server juga nol. Di sini terlihat keduanya mirip, tapi sebenarnya berbeda. Yang selanjutnya ada nomor ACK dari server, di sini ada 1, dan nomor ACK dari klien juga 1. Oh, selanjutnya adalah mengenai request dan reply HTTP ke situs skenario. HTTP sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu cara laptop untuk minta halaman website ke server. Kenapa butuh HTTP? Karena website itu file, biar bisa diambil dan ditampilkan, maka butuh protokol komunikasi, dan protokol yang dipilih adalah HTTP. Di sini lihat versi HTTP yang digunakan adalah versi 1.1. Kode respons yang diterima adalah 304. Lalu ukuran byte yang diterima adalah 413. Nomor port sumber adalah 80. Dan nomor port tujuan adalah 50400. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang threshold pada window command prompt. Sebelumnya kita mulai dari definisi dulu. Threshold itu ialah cara buat ngelacak perjalanan data kita itu dari laptop sampai ke server webnya. Ibarat kayak kita mau berkendara pakai bus gitu kan, nah nanti dia bakal sampai terminalnya di mana-mana aja, itu dilaporin gitu. Kayak di Cicakung gitu-gitulah ya. Nah, itu pakai protokolnya itu ICMP. Nah, kenapa pakai ICMP ya? Karena protokol ngecek koneksi jaringan ya ICMP gitu. Jadi nanti dia sifatnya itu hop-hopan gitu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini paket ICMP yang mengawali trace itu sudah saya capture, sudah terlihat destination-nya dan source-nya dan link infonya, dan juga di sini kami taruh di ICMP response-nya. Di sini saya capture untuk satu aja, cuman kalau nanti lebih banyaknya nanti akan ada di makalah. Nah, lebih lengkapnya itu ada di CMD-nya, itu ada trace route-nya. Setelah kami lakukan trace route, itu ada 12 hop gitu. Dan di sini tuh ada satu nih yang request timeout. Nah, ini tuh sebenarnya normal gitu. Jadi fun fact ya, kalau dalam trace route ini tuh sebagai IP address tuh cocok dengan hasil program trace route di CMD. Nah, khususnya untuk hop awalnya itu yang 192.168.0.1. Nah, mulai hop ketujuh lah baru dia request timeout. Nah, itu normal karena firewall router jaringan backbone atau ISP. Nah, menariknya mulai hop ke-8 hingga hop ke-12 yang terakhir, semua ISP mengarah ke jaringan CDN gitu yang digunakan oleh dari website yang kami kunjungi yaitu www.manunited.com. Nah, untuk distribusinya supaya dia websitenya itu gampang cepat diakses lah di seluruh dunia. Nah, di sini juga saya tampilkan, nah inilah lengkapnya untuk trace-nya apa-apa aja. Ini trace awalnya saya sudah tampilin, lalu juga ada trace gagalnya yang di bawah, lagi memuat. Nah, trace gagalnya yang request typo tadi yang hop ke-7. Nah, ini capture untuk yang trace suksesnya, hanya satu lah yang saya ambil sebagai contoh. Nah, paling itu aja sih hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mini project analisis paket pada Warshak, di mana web yang dikunjungi ialah www.manunited.com. Nah, paling apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mewakili dari kelompok ini, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.